Banyak orang bunuh diri akibat terjerat utang. Banyak orang yang bunuh diri, bahkan ada orang harus meninggalkan kampungnya bertahun-tahun karena malu-malu banyak utangnya di kampung. Nah, ini salah satu amalannya. Allah tidak akan membiarkan orang yang mendawamkan, mengistiqamahkan membaca doa ini berhutang di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bi nikmatihi tatimmu salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah maghrib yang sama-sama berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama di tempat yang sangat suci dan mulia ini. Semoga apa yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, dan diberikan rezeki yang luas, lapang dan berkah. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh saleha, alim alimah, hafiz hafizah, dan kelak bermanfaat buat agama, bangsa dan negara. Al-Azkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini hampir-hampir kita tidak pernah ucapkan ini doa. Padahal ini doa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini diantara khasiatnya doa ini hadirin adalah doa dimudahkan melunasi hutang atau inrang meskipun hutannya sebesar gunung dalam bentuk emas. Andaikan ada orang yang punya utang emas seperti gunung besarnya utangnya dalam bentuk emas, maka Allah akan mudahkan. Nah, tapi bagi orang-orang yang rasionalis, yang serba akal, yang digunakan hidup, dia tidak percaya begini. Dan dia tidak bakalan fakir dalam kehidupannya. Jadi doa ini bisa digunakan, bisa kita sebenarnya wariskan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita itu dikasih doa seperti ini. Insya Allah anak kita tidak bakalan fakir meskipun kita sudah meninggal. Anak-anak kita tidak bakalan ngutang kiri kanan karena doa ini. Karena di zaman sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang bunuh diri akibat terjerat utang. Banyak orang yang bunuh diri, bahkan ada orang harus meninggalkan kampungnya bertahun-tahun karena malu-malu banyak utangnya di kampung. Nah, ini salah satu amalannya. Allah tidak akan membiarkan orang yang mendawamkan, mengistiqamahkan membaca doa ini berhutang di dunia. Mungkin berhutang tetapi gampang, dan bisa meminjami orang. Ini mau juga doanya nih kah? Allah. Ini doanya agak panjang, jadi bisa ditulis baru dibaca. Tapi karena sering dibaca, ini doanya Nabi tidak pernah tinggalkan, dia baca sebelum jadi tempatnya itu pada saat mau tidur. Jadi doa ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur. Ya.
Tapi yang sebelum kita mengamalkan doa ini, yang harus diperbaiki adalah yakin kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus kita yakin, harus kita beriman dengan iman yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sanggup, mampu melakukan apapun. Dengan firman-Nya, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Yang kedua yang harus kita jaga, menjaga tawakal, berserah diri kepada Allah. Kenapa? Masa cuma berdoa utang bisa lunas? Masa cuma berdoa ketika mau tidur, bahkan tidur gina kerja, nah bisa lunas utangnya? Kan tidak masuk akal. Makanya iman yang harus diperbaiki. Karena orang yang menggunakan akalnya tidak percaya amalan seperti ini. Yang dia percaya kalau kau tidak buat usaha, kau tidak akan kaya. Nabi hadirin, itu semua tempat-tempat yang dia singgahi pernah menawarkan diri menjadi emas supaya Nabi kaya raya. Abdurrahman bin Auf menangis gara-gara tidak bisa miskin. Sahabat Nabi hadirin, Abdurrahman bin Auf itu pernah suatu hari ditemukan oleh sahabatnya merengek-rengek menangis. Nah, ditanya, kenapa engkau menangis? Saya tidak bisa miskin, nah mau kak miskin. Nah gitu tuh, anggar-anggaran itu doa supaya kekelmannya, andre pak. Ini kehidupan sahabat, amalan-amalan seperti ini yang mereka dahsyatkan. Dia yakin apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, yang ketiga yang harus kita jaga sebelum mengamalkan ini, bersungguh-sungguh. Ya, isa sa'altumullah fas'aluhu wa antum muqinun bil ijabah. Jika engkau meminta kepada Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan mengijabah doamu, maka pasti diijabah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini dibaca sebelum tidur. Sumbernya ini hadisnya dari hadis Muslim. Jadi hadisnya sahih. Doa ini dibaca sebelum tidur, telah diceritakan dari Suhair bin Harb, telah diceritakan Jarir, kemudian dari Suhail, ia berkata, Abu Salih telah memerintahkan kepada kami, apabila salah seorang di antara kami hendak tidur, hendaklah berbaring di sisi kanan. Jadi tidur berbaring di sisi kanan, amalkan adab-adab tidur. Ya, misalnya beruduk kemudian berdoa, kemudian berbaring di sisi kanan, kemudian mengucapkan doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil adim, rabbana wa rabba kulla syai'in falikal habbi wan nawa, wa munzilat taurati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhizum binasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antad dahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai', ikdi anni ad-dain wa aghnini minal faqri. Apa artinya? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil adim. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7, Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Rabbana wa rabba kulla syai'in falikal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta ahisum binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubunnya, menguasai seluruh makhluk. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau yang awal,
sebelummu tidak ada sesuatu pun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', engkaulah yang terakhir, setelahmu tidak ada sesuatu. Wa antad zahiru falaysa fawqaka syai', engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', engkau yang batin, tidak ada sesuatu yang luput darimu. Aqdi anni daini, lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan, kecukupan hingga lepas dari kemiskinan. Siapa yang membaca doa ini sebelum tidur, maka bukan hanya utang-utangnya lunas, bahkan akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita tidak tahu dalam bentuk apa. Ya, Allah itu sanggup hadir melakukan apapun. Begitu kita bangun, boleh jadi tiba-tiba ada WA masuk dari sebuah perusahaan yang pernah kita tempati mendaftar. Minta kepada Allah. Kalau ada masalah, minta kepada Allah. Jangan pernah bosan. Yang menguasai makhluk hubung-hubungnya Allah, yang menguasai langit dan bumi Allah, dan semua ringan di hadapan Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu terjadi pada kita, amalkan ini. Semakin banyak utang, satu kali itu jadi amalkan. Tidur bagi. Jadi ini salah satu amalan Bapak Ibu, insya Allah kalau kita yakin kepada Allah satu, jadi yakin, beriman, kemudian tawakal kepada Allah, ya, kemudian bersungguh-sungguh ki, perbaiki kalau bari maki, ya sebelum dipejamkan mata baca mini doa, ya terakhir itu puji-puji Allah subhanallah. Insya Allah perhatikan, sebesar gunung pun emas utang tak, Allah akan lunasi, bukan kita yang lunasi, Allah dengan caranya Allah. Zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita tidak punya hutang. Cuma Imam An-Nawawi mengatakan hutang di sini adalah termasuk hutang kepada Allah. Selama ini kita banyak hutang kepada Allah, pernah meninggalkan mungkin salat 5 waktu, itu hutang, maka lunas dengan doa ini. Ya dulu mungkin waktu kita anak-anak sudah balik, tapi ada puasa yang kita tinggalkan, lebih banyak ditinggalkan, maka itu termasuk hutang. Ini pelunasnya. Dan hutang kepada sesama manusia, uang dalam bentuk uang, maka ini jalannya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita jadikan amalan ini, insya Allah. Ya, kalaupun ada hutang tak, maka ini termasuk doa yang dilapaskan oleh Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini setiap malam, padahal tidak punya hutang. Bahkan gunung-gunung di kota Madinah, di Mekah, pernah menawarkan dirinya supaya menjadi kekayaannya. Ini salah satu manfaatnya ini doa. Abdurrahman bin Auf saya bilang tadi, ya di satu sisi memang dia berikhtiar berdagang, tapi suatu hari dia menangis karena ingin hidupnya miskin, tetapi susah miskin. Ya, sampai-sampai itu panen kurma dipanen sebelum matang, lolo, supaya Andre kembali. Dia tidak mau kaya, terlalu kaya. Jadi dia simpan di gudang itu satu musim sebelum tua, sebelum matang. Apalagi supaya tidak ada beli, jadi dia simpan di gudang. Menurut kisah ada orang sakit kulit waktu itu, sudah keliling cari obat, satu kampung kena penyakit menular kulit, keliling mencari obat. Tapi ketika sampai di kota Madinah, lewat di depan kebunnya Abdurrahman bin Auf, di depan gudang-gudang penampungannya itu kurma, supaya hancur, tidak laku, supaya miskin, ternyata terpeleset terguling-guling di atas minyaknya itu, airnya itu kurma, tiba-tiba hilang itu penyakitnya. Akhirnya dia ambil itu air-air yang keluar dari gudangnya, dia bawa ke kampungnya, bilang gosokkan coba semua kulitmu, langsung sembuh. Bilang di mana? Ambil, saya dari kota Madinah. Akhirnya semua datang, ada yang bawa dirham, ada yang bawa dinar, ada yang bawa kuda, ada yang bawa emas untuk membeli air itu.
Jadi belurang mempangarang-arang lokalisasi. Anda nak kulai, nak gitu tuh saya ngarang-ngarang tuh ada air kalau banyak. Anda ni kulai. Nah saya berjika dengan Allah Ta'ala dia bilang. Saya tuh heran kalau saya. Makanya mudah-mudahan lewat pengajian ini saya dan kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ya, kita doakan semoga Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan doa ini, dan mohon maaf jika di dalam menyampaikan banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.